7 petempurnya tewas, Hizbullah kalap gempur markas militer Israel di Malkiyah hingga Metula. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Jumat, 23 Agustus 2024, mengatakan telah melancarkan 15 serangan yang menargetkan sekitar 9 lokasi militer Israel, IDF. Anadolu melaporkan Sabtu, 24 Agustus 2024. Ini menandai jumlah serangan terbesar yang dilancarkan oleh kelompok Lebanon tersebut dalam 35 hari terakhir serangan harian mereka ke wilayah pendudukan Israel sejak dimulainya Perang Gaza pada 7 Oktober 2023 silam. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan telah menyerang lokasi Malkiyah milik tentara Israel sebanyak 2 kali, serta lokasi-lokasi lain milik IDF di Al-Samaka, Ruwaisat Al-Alam, Peternakan Syaibah, dan Hadab Yarin dengan senjata yang sesuai. Mereka juga mengatakan telah menyerang peralatan pengawasan dan mata-mata di Pangkalan Meron milik tentara IDF, lokasi militer IDF di Ramim, dan Pangkalan militer Ein Zeitim di Israel Utara dengan salvo roket. Kelompok tersebut mengatakan juga menyerang perkumpulan tentara Israel di dekat lokasi militer Metula, dan perkumpulan lain di sekitar wilayah Talat Al-Hazan dengan peluru artileri. Hizbullah menyatakan, kalau 7 pejuangnya juga tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel pada hari Jumat. Korban tewas baru tersebut membuat jumlah total pejuang Hizbullah yang tewas dalam pertempuran dengan pasukan Israel sejak Oktober lalu menjadi 428, menurut penghitungan Anadolu. Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Israel di perbatasan utara negara pendudukan tersebut. Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Israel di perbatasan utara negara pendudukan tersebut. Mana tangkap layar. Sebelumnya pada hari itu, tentara Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa sekitar 20 roket diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju kota Safed dan daerah sekitarnya di wilayah Galilea Barat di Israel Utara, yang menyebabkan beberapa kebakaran. Roket tersebut terdeteksi saat diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju Safed dan sekitarnya, kata radio tentara Israel di X. Radio tersebut mengatakan bahwa baik intersepsi roket maupun dampak dari beberapa roket tersebut menyebabkan kebakaran di beberapa tempat di hutan Birya, dekat wilayah Ein Zeitim di Galilea Barat. Dikatakan bahwa tim pemadam kebakaran dikirim ke lokasi tersebut untuk memadamkan api. Sementara itu, sirene diaktifkan di Sderot, Idim, dan Nir Am di wilayah perbatasan Gaza, yang menandai peringatan pertama dalam 3 minggu, menurut surat kabar Yediot Ahronot. Kekhawatiran akan terjadinya perang besar antara Israel dan Hizbullah meningkat di tengah saling serang lintas perbatasan, dan setelah terbunuhnya Komandan Senior Hizbullah Fouad Shukr di Beirut pada 30 Juli. Eskalasi ini terjadi di tengah konflik di Gaza, tempat Israel telah menewaskan lebih dari 40.200 warga Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Aksi militer IDF telah menghancurkan sebagian besar wilayah itu menjadi puing-puing, dan membuat sebagian besar orang kehilangan tempat tinggal, kelaparan, dan rentan terhadap penyakit. Pos militer hingga gudang logistik Israel hancur. Serangan Hizbullah pada Jumat itu melebihi dari serangan mereka ke Israel pada Rabu pekan ini. Sebelumnya, Hizbullah mengumumkan telah melancarkan 13 serangan ke Israel dalam waktu 24 jam. Dalam sehari, Hizbullah telah menargetkan 7 pos militer Israel, gudang logistik, hingga kendaraan di Israel Utara. Ini menjadi salah satu serangan paling intens sejak Oktober 2023. Tentunya ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana Hizbullah hanya melancarkan kurang dari 12 serangan per hari. Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu, 21 Agustus 2024, Hizbullah merinci serangannya terhadap Israel Utara. Mulai dari menargetkan tank Merkava Israel di lokasi militer Al-Abbasiyah, kemudian tembakan roket Katyusha Hizbullah tepat sasaran mengenai barak Ramot Naftali dan Ramim, di mana barak tersebut menampung pasukan dari Brigade Golani Israel, dikutip dari Anadolu Anjansi.
Tak hanya itu, peluru artileri Hizbullah berhasil diluncurkan sebanyak 2 kali dengan menargetkan Barak Zarit yang terdapat tentara Israel di dalamnya. Misgaf Am juga menjadi salah satu target Hizbullah. Tentara Israel yang berada di barak tersebut tak bisa berkutik setelah terkena senjata berpeluncur roket milik Hizbullah. Peluru artileri Hizbullah juga menargetkan 2 lokasi yang berbeda, yaitu pangkalan militer Al-Malkiyah dan peralatan mata-mata di lokasi militer Bargarisa. Posisi artileri Israel di wilayah Zaura juga terkena bom Hizbullah. Tak hanya menyerang barak Israel, Hizbullah juga menargetkan gudang logistik mereka. Roket Katyusha Hizbullah berhasil menyasar gudang logistik dataran tinggi Golan. Gudang logistik Israel di pemukiman Amied juga menjadi sasaran Hizbullah. Tak sampai di situ, lokasi militer Hadab Yaroun dan Arkas Cadangan Korps Utara, pangkalan cadangan divisi Galilea juga terkena drone Hizbullah. Ini merupakan balasan dari serangan Israel yang bertubi-tubi pada satu hari yang sama. Israel telah menargetkan sebuah kendaraan di kota Beit Liv. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, seorang warga Lebanon dan Suriah tewas akibat serangan tersebut. Kemudian Israel juga melancarkan serangan udara di wilayah Lembah Beka. Serangan ini menewaskan 1 orang dan 19 lainnya mengalami luka-luka, termasuk anak-anak. Kekhawatiran akan perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah telah meningkat di tengah saling serang lintas perbatasan antara kedua belah pihak. Ketegangan meningkat di kawasan tersebut menyusul pembunuhan 2 pemimpin pejuang perlawanan, yaitu Ismail Haniyeh dan Fuad Shukr. Sebagai tanggapannya, Hizbullah dan Iran telah bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Israel. Janji Hizbullah dan Iran meningkatkan kekhawatiran berbagai front. Ketakutan dapat memicu konflik regional yang lebih luas dan berskala penuh.